teman-teman boleh klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang info-info menarik dari gereja kita. Shalom Peters, selamat hari Minggu. Gimana nih Minggu pagi hari ini? Masih sehat-sehat? Di sini kita mau ibadah PT. Di sini juga kakak temenin sama Kak Jenny. Hai. Dan juga Kak Siska. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan masih sehat. Kita pakai apa nih Kak? Topeng. Ini facial Kak. Oh, facial. Ya, siap. Ya, kita sebentar lagi akan mulai ibadah PT Minggu hari ini. Disiapin hatinya sama Alkitabnya ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, tanpa kelonggaran suatu apapun. Dan pagi ini, siang ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pakai kakak-kakak layan kami ini Tuhan untuk membantu menyampaikan apa isi firman-Mu untuk kami semua hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dulu ya. Amin. Amin. Nah, Minggu pagi hari ini kita akan baca dari ayat apa, Siska? Dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada Minggu pagi hari ini kita belajar tentang Yesus lebih tinggi dari malaikat. Nah, di sini kita belajar sejarahnya dulu. Kita belajar tentang sejarahnya dulu di ayat pertama dan ayat kedua. Nah, di ayat-ayat ini kita belajar tentang di zaman masa lalu. Di masa lalu ini Allah memakai para nabi-nabi sebagai sarana penyataan yang utama. Jadi di zaman dahulu nabi-nabi itu ibaratnya utusan dari Allah. Nah, sedangkan di perjanjian baru dia sudah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dia mengutus Tuhan Yesus ini untuk menjadi utusannya, ibaratnya serupanya lah. Jadi dia memberikan wewenangnya kepada Yesus untuk turun ke bumi untuk menebus dosa kita. Nah, di situ kakak nangkepnya dia lebih power lagi dibandingkan diataskan dari malaikat-malaikat tersebut. Nah, di sini ibaratnya itu Allah itu sudah turun ke bumi dan menjadi serupa dengan kita. Jadi ibaratnya dulu kan di zaman dahulu ini banyak orang-orang yang masih belum percaya sama Tuhan Yesus atau Allah. Nah, di situ banyak yang akhirnya nggak percaya, ibaratnya masih belum mempunyai kepercayaan, kepercayaannya ini masih ibaratnya kayak masih percaya patung, masih menyembah berhala gitu. Nah, di sini akhirnya Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus itu. Ibaratnya lah dulu dia mengutus itu ya tahu nanti semuanya ini ya pasti direncanakan gitu. Nah, di sini kan pemahaman konteksnya Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat itu. Mungkin aplikasinya bisa ke Kak Jenny. Oke, siap. Oke, hari ini kan kita belajar tentang kalau Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Nah,
salah satu bentuk contoh aplikasinya itu sebenarnya apa sih Kak malaikat itu gitu kan ya. Yang bisa ditangkap itu sebenarnya bukan cuma malaikat Kak. Jadi ternyata ya kita ngobrol biasa aja ya Kak Asa Kak Siska. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari segala macam roh apapun gitu. Kalau di zoom out. Jadi nggak cuma malaikat aja, tapi apa sih kalau kita nonton film horor biasanya gitu nggak sih Kak, ada makhluk-makhluk yang ada efek samping kayak ngeri nggak bisa tidur malamnya dan sejenisnya. Itu tuh sebenarnya salah satu bentuk efek kita itu takut sama hal-hal itu gitu secara nggak langsung sebenarnya. Nah di sini kita mau belajarnya adalah Tuhan Yesus itu lebih besar loh dari segala macam roh apapun yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi fokusnya nggak cuma dari malaikat aja, maksudnya jangan mengandalkan sesosok atau apa gitu selain Tuhan gitu kan. Tapi biasanya juga ada juga yang mungkin masih ada nggak ya Kak yang masih percaya gitu-gitu itu gimana ya Kak? Ya kayak gitu-gitu. Masih ada yang pembawa hoki apa kayak gitu-gitu kan masih ada ya Kak? Pohon-pohon. Nah ya gitu, kepercayaan animisme, dinamisme dan sejenisnya dan teman-temannya itu. Nah hari ini kita belajar untuk percaya itu sebenarnya adik-adik, bahwa terlepas dari apapun itu segala bentuk roh atau rupanya dari sesosok itu, sebenarnya kita tuh punya Tuhan yang lebih besar dari itu, yaitu Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang nonton film horor dan masih takut tuh sebenarnya masih perlu dipertanyakan nih Kak. Maksudnya percaya Tuhan nggak nih kok tiba-tiba? Tapi kakak juga dulu waktu SMP SMA juga masih takut sih Kak. Ada yang zamannya Insidious nggak ya Kak ya? saya juga. Oh iya itu salah satu film terhoror gitu kayaknya. Cuma nggak tahu kalau yang akhir-akhir ini apa film horornya itu kan. Takut sih nggak apa-apa sih guys, cuma jadi yang bikin kita manusia ya Kak ya. Kalau nggak takut kan robot kali ya. Kan takut tuh manusiawi, tapi jangan berlebihan juga. Betul. Selama kalian masih bisa mengontrol ketakutan kalian tuh masih nggak apa-apa. Jadi kayak nggak aku punya Tuhan yang lebih besar dari kamu gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi ya hari ini kembali diingetin bahwa takut boleh, tapi tetap harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari itu gitu. Jadi kalau mati lampu sendirian di rumah ya kan biasanya kan ada dugaan ditemani siapa, ditemani Tuhan Yesus gitu, bukan ditemani itu teman-teman itu. Ya kayak gitu sih aplikasi simpelnya. Jadi belajar lebih kenal Tuhan Yesus itu siapa, belajar lebih percaya kalau Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala. Kasih kamu nambahin mungkin? Sama sih sebenarnya, cuman ada yang lebih ngeri lagi nih sebenarnya dari yang roh-roh tadi itu Kak. Sosial media, bayangin anak-anak sekarang kan banyak yang kenceng banget main sosial media sampai lupa sama Tuhan gitu kan, sampai lupa berdoa, lupa saat teduh kayak gitu. Itu gimana Kak kira-kira ya? Bahaya juga sih Kak, kayak berhala gitu ya. Jadinya kayak nyembah patung lagi, cuman ini bentuknya sosial media gitu kan. Jadi buat adik-adik sekalian, kalau bisa boleh main sosial media, nggak ada yang larang emang. Cuman ya harus ingat untuk tetap berdoa saat teduh, itu penting banget soalnya. Karena Tuhan kan tahu kalian juga masih remaja, kalian emang hobinya buka sosial media, Twitter, Instagram segala macam. Tapi jangan sampai lupa sama Tuhan. Itu aja sih. Bukan dilarang ya Kak? Bukan dilarang, tapi jangan berlebihan. Dikontrol gitu. Sip. Kak Itu dari aplikasinya Kak Jenny sama Kak Siska ya. Mungkin Kak Asa Jenny juga nambahin sedikit mungkin ya. Ya Kak nambahin sih ibaratnya ya. Ya kayak nyimpulin lah dari kedua kakak-kakak yang cantik-cantik ini ya. Mungkin kakak di sini ganteng sendirian, kakak laki sendirian ya. Itu ya pertama sih yang paling utama ini gimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu mungkin ya satu. Dari utama yang hubungan dengan Tuhan ini, baru kita nyambungin ke ibaratnya kita kok parno kena lihat film horor. Nggak, sekarang kan ibaratnya kalau iman kita lebih kuat, ya kita nggak takut. Ngapain kita takut? Kita iman kita lebih kuat. Ibaratnya kan kalau ada lagunya itu Yesus di sampingku, di sisiku. Nah, kita ngapain takut? Kita ada Tuhan yang lebih besar dari hantu mungkin ya.
Iya. tuyul apa kuntilanak mungkin ya. Disebut Iya. lagi Kak namanya. Iya itu insidious itu pas gitu kan. Bagus Terus, loh guys filmnya tapi ya itu ibaratnya mencobai lah, katanya orang-orang mencobai Tuhan. Ya boleh dilihat, cuma berlebihan jangan gitu ya. Terus main sosial media, ikut komen-komen, terus upload yang berlebihan, maksudnya ibaratnya menyinggung, nah itu dikurangi. Nah, oke. mungkin itu firman hari ini. Amin. Amin ya Kak. Amin. Ya. Amin. Di sini yang mau doa syafaat siapa Kak? Kasih Kak. Oh Kak Siska yang mau doa syafaat. Biasanya sih kakak, cuma sekarang ini Kak Siska ya. Silakan Kak Siska. Oke, adik-adik semua mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami ya Tuhan dalam firman ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati adik-adik kita yang berada di rumah, kiranya Kau berkati juga agar mereka dapat mengerti firman ini ya Tuhan, agar kiranya firman ini juga dapat membukakan mata hati mereka dan dapat menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, yang pertama untuk gereja GPIB Jemaat Maranatha ini ya Tuhan, dan Kau berkati terus gereja ini ya Tuhan, agar kiranya Kau berkat juga gereja ini dari segala yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kau terus lindungi gereja ini ya Tuhan, dan biarkan kami jemaat di sini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik teruna kami, kiranya Kau berkati mereka selalu dalam studi mereka yang mungkin sekarang masih dijalankan secara online ya Tuhan. Kiranya mereka tetap dapat fokus dan dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dan juga untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para orang tua dari adik teruna kami dan juga para orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar orang tua kami ini ya Tuhan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap dapat menjaga kami dan merawat kami dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak layan di Persekutuan Teruna juga ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat terus membimbing adik-adik teruna kami dengan baik ya Tuhan ke jalan yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, di mana khususnya Indonesia ini ya Tuhan, di mana sedang terjadi wabah virus corona ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, di mana-mana masih banyak yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Kau berkati tenaga-tenaga medis yang sedang merawat pasien yang dirawat rumah sakit ya Tuhan, agar kiranya pasien-pasien yang masih terdampak virus ini ya Tuhan dapat sembuh, dan kiranya Engkau juga berkati agar corona ini dapat cepat hilang ya Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas kembali seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kami, jauhkan kami dari segala virus-virus yang menakutkan ya Tuhan dan yang berbahaya ya Tuhan. Tetap jaga kesehatan kami semua ya Tuhan, dan tetap lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Pagi hari ini warta terunanya yang pertama ini ibadah minggu depan masih online. Jadi yang pengen ketemu sama teman-teman TD, kakak-kakak layan, harap banget ya. Ya itu ditahan dulu. Mungkin ya kita doain terus lah. Mungkin pandemi ini segera berakhir. Amin. Pertama itu masih online. Yang kedua tentang persembahan. Persembahan nanti
nanti kalian jadiin satu sama keluarga. Nah di situ nanti persembahannya jadiin satu sama keluarga, nanti ditransfer di rekeningnya gereja. Terus yang ketiga, kalian tetap jaga kesehatan ya di rumah. Meskipun kalian nggak ada kegiatan di luar, ya kakak sih tetap pengennya kalian tetap sehat di rumah. Ibaratnya sekarang tetap pakai masker, terus cuci tangan, social distancing, sama makan dan olahraga. Minum juga. Jangan lupa minum. Minum. Kalau kita nggak habis makan nggak minum keseretan. Iya. Gitu. Sekian ibadah minggu PT online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah hari Minggu ini. Ada DPT yang di rumah siapin ya. Angkatnya sama